Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mojkafi Salahuddin Afandi, mahasiswa PPG dalam jabatan dengan NIM 52521199916 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan ini saya akan melaksanakan uji kinerja video dengan tema mengenal macam-macam sholat sunat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan proses belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Yang ada bilang hadir, kalau perempuan bilang hadir. Oke, Abiang Surya Rajendra. Hadir. Adsila Faranisa Nadir. Akbar Rizky Putra. Hadir. Anabi Nafiza Franda. Ada Keana Zamina Zultan. Alhamdulillah. Hadir semuanya? Alhamdulillah. Yuk, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan untuk KM mimpin doa. Perhatian. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Mulai. Pembacaan doa sudah selesai. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, silakan anak-anak dimohon untuk berdiri. Yuk, siap? Nyanyikan lagu Hala Hala Bandung. 3, 2, 1. Hala Hala Bandung, ibu kota. Silakan duduk kembali anak-anak soleh-solehan. Menyanyikan lagu wajib sudah. Sebelum kita belajar, kita ingat-ingat lagi kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati. Apa kesepakatannya? Belajar tidak boleh sambil bermain. Harus fokus. Tidak boleh ada yang berantem. Tidak boleh ada yang mengobrol. Perhatikan apa yang guru sampaikan. Menjadi ilmu yang manfaat. Paham? Oke. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak mengulang kembali nih materi minggu kemarin. Ada yang masih hafal? Apa itu materinya? Bagus sekali. Sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, betul sekali. Tepuk tangan. Alhamdulillah, materi kemarin masih hafal. Sifat sidik artinya benar, sifat amanah terpercaya, tablik menyampaikan, dan apa satu kali lagi? Fatwa pintar. Alhamdulillah kalian masih hafal sifat-sifat wajib bagi
Rasul, amalkan dalam kehidupan sehari-hari karena Rasul merupakan panutan. Betul tidak? Nah, kita sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita SBG dulu yuk. Siap? Siap. Tepuk semangat. Alhamdulillah masih semangat. Oke, bisa lihat ke depan untuk materi pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal sholat sunnah. Ya, tujuan pembelajarannya apa? Kalian bisa menjelaskan pengertian sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah. Yang pertama pengertian sholat sunnah. Yang kedua ada sholat Jumat. Yang ketiga sholat duha. Yang keempat ada sholat tahajud. Ya, semuanya kita akan bahas dalam perjumpaan kali ini. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan tetapi hukumnya tidak wajib. Sholat sunnah memberikan pahala bagi yang melaksanakannya tetapi tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Yo, ingat-ingat lagi, sholat itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat sunnah. Macam-macamnya nanti kita akan bahas. Pengertian sholat sunnah tadi kita sudah sampaikan, sholat yang dianjurkan tetapi hukumnya tidak wajib. Keutamaan sholat sunnah mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang selalu melaksanakan sholat sunnah, maka ia akan didekati oleh Allah. Allah selalu dekat dengan kita. Yang kedua, menambah pahala dan menghapus dosa. Siapa yang banyak pahala? Mau banyak pahala semuanya mau? Nah, siapa yang mau dosa? Enggak. Bagus ya. Semuanya mau pahala, tidak mau dosa. Yang ketiga, membawa ketenangan dan keberkahan hidup. Kenapa? Dekat dengan Allah maka hidup kita akan tenang. Tapi kita jauh dengan Allah, hidup kita akan hancur, akan tidak tenang, gelisah. Yang terakhir, mendapatkan syafaat di akhirat. Pak, sholat apakah saja? Kita akan bahas yang pertama ada sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat pengganti sholat zuhur. Ya. Nah, sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, tetapi hanya laki-laki. Berapa rakaat sholat Jumat? 2 rakaat. Coba ada yang hafal niat sholat Jumat? Laki-laki pasti hafal ya? Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Musalli fardhu Jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblat adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, itu niat ketika sholat Jumat. Keutamaan sholat Jumat: menghapus dosa, mendapatkan pahala yang besar, dan mempererat ukhuwah Islamiyah antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Oleh sebab itu, kita laki-laki dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat dalam 1 minggu 1 kali di hari Jumat waktu sholat zuhur. Paham? Oke, kita lanjut lagi. Setelah sholat Jumat ada tata caranya. Tata caranya mandi sebelum berangkat ke masjid. Karena apa? Karena hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam. Kita harus menyambut dengan rasa suka cita, berangkat ke masjid dengan keadaan bersih, wangi, pakaian yang bagus, tidak boleh pakaian yang lusuh. Kedua, memakai pakaian yang bersih dan wangi. Datang
lebih awal untuk mendengarkan khutbah. Kenapa? Di dalam sholat Jumat terdapat khutbah. Terus adanya tata caranya sholat 2 rakaat setelah khutbah. Sholat Jumat ini merupakan salah satu pengganti sholat zuhur untuk laki-laki di hari Jumat. Oke, kita lanjut. Ya, ada sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunat yang dilakukan setelah matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur. Jadi ketika matahari sudah terbit menerangkan sinarnya, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha. Berapa rakaat? 2 rakaat minimal dan maksimalnya 12 rakaat. Masih hafal niat sholat duha? Masih. Oke, bisa dibacakan bareng-bareng? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan duha raka'ataini mustaqbilal qiblati. Keutamaan sholat duha apa saja, Pak? 1. Membuka pintu rezeki. Siapa di sini yang tidak butuh rezeki? Betul tidak semuanya? Betul. Karena rezeki adalah pemberian dari Allah. Sholat duha adalah salah satu sholat pembuka rezeki. Yang kedua, menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa kita dihapus secara perlahan ketika kita melaksanakan sholat duha dan dicukupkan oleh Allah kebutuhannya. Ya, segala sesuatu yang Allah berikan ke alam dunia ini kepada diri kita, mudah-mudahan Allah cukupkan dengan cara kita melaksanakan sholat duha. Kapan tadi waktunya? Setelah matahari terbit dan sebelum waktu zuhur. Ya, jam 9 boleh. Jam berapa lagi? 10? Boleh. Jam berapa lagi? 8? Boleh. Pak, pas istirahat sekolah boleh? Boleh, bagus. Ya, amalkan oleh kita karena Rasul sangat suka sekali melaksanakan sholat duha. Oke, kita praktekkan ya. Oke, silakan untuk kelompok adsila ke depan untuk mempraktekkan sholat duha. Oke, silakan. Oke, ayo sudah siap? Ya, yang lainnya perhatikan ya. Oke, silakan. Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatan duha raka'ataini mustaqbilal qiblati ala alillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dong untuk kelompok adsila. Alhamdulillah ya. Sholat duha sudah pada hafal. Sholat tahajud belum kita pelajari. Oke, kita lanjut ke sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan malam hari setelah tidur. Minimal 2 rakaat tanpa ada batasan maksimal. Waktu terbaiknya di sepertiga malam. Kapan Pak sepertiga malam itu? Sholat tahajud itu dianjurkan pada waktu jam 2 pagi sampai jam 3 atau sebelum waktu subuh. Boleh melaksanakan sholat tahajud karena sholat ini sholat yang diidam-idamkan oleh seluruh umat Islam. Karena apa? Karena kita
setelah melaksanakan sholat tahajud memohon kepada Allah, pasti doanya akan dikabulkan. Kenapa? Sholat ini adalah sholat yang banyak sekali pahalanya. Keutamaan sholat tahajud mendekatkan diri kepada Allah. Ya, banyak orang sedang tertidur lelap, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dua, doa kita akan dikabulkan. Yang ketiga, mendapatkan kemuliaan. Sholat duha tadi, sholat tahajud itu adalah sholat kegemaran Rasulullah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat itu. Selalu di pagi hari melaksanakan sholat duha, di siang hari melaksanakan sholat duhur, dan di malam hari setelah tertidur beliau melaksanakan sholat tahajud. Ya, Rasulullah tidak pernah lupa karena itu adalah sholat yang terfavorit menurut Rasulullah. Nah, bagaimana Pak niat sholat tahajud? Mohon didengarkan. Usolli sunnatan tahajudi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Bagaimana Pak cara praktekannya? Seperti kita sholat, siap-siap menghadap ke kiblat ya, untuk melaksanakan sholat tahajud dengan berniat tadi Allahu Akbar, seperti sholat biasa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, 2 rakaat sampai salam ya. Nah, itu merupakan keunggulan dari sholat tahajud. Oke ya, kita akan masuk untuk membahas tugas-tugas yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Siap? Oke, siap kelompoknya, siap? Oke. Anak soleh? Siap jadi anak soleh. Yes. Oke. Dan nih duduknya udah dikelompokkan sama Bapak. Kita akan mengerjakan lembaran soal untuk kalian kerjakan. Bapak sudah membawa lembaran-lembaran LKPD yang harus kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Tentang apa Pak? Tentang tadi ada tentang sholat Jumat, sholat duha, sholat tahajud. Siap mengerjakan? Siap mengerjakan? Harus siap dong. Kita tepuk semangat dulu biar semangat mengerjakannya yuk. Tepuk semangat. Oke, kita akan bagikan kelompok ini, silakan. Kelompok ini, ayo silakan. Ayo silakan. Ayo satu lagi sayang soleh. Oke, ayo silakan dikerjakan. Ayo teman-temannya. Ayo. Oke, duduk siap. Oke, kita presentasikan ya. Kita mulai presentasi dari kelompoknya Kenzi. Ayo silakan ke depan. Ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa itu sholat duha? Jawabannya Sholat sunnah yang dilakukan setelah matahari terbit. Betul? Oke, nomor 2. kapan kita melaksanakan sholat duha? Di waktu pagi sebelum zuhur. Betul tidak? Betul. Oke, ayo. Berapa jumlah rakaat minimal dan maksimal dalam sholat duha? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Betul tidak? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Akbar. Terima kasih. Silakan.
presentasi sudah nih menjelaskan tentang sholat Jumat, sholat tahajud, dan sholat duha. Tugas kelompok sudah, tinggal Bapak mau ngasih tugas individu. Nanti kalian bisa dikerjakan oleh sendiri-sendiri. Nanti bisa di Tadi tugas kalian sudah dikumpulkan nih. Bapak akan mengasih tugas untuk minggu depan, boleh dikerjakan di rumah. Tugasnya apa Pak? Tugasnya kalian bisa membuat poster tentang keutamaan sholat Jumat, sholat tahajud, dan sholat duha. Bisa dikerjakan di rumah? Silakan membuat poster sekreatif mungkin, isi dengan keutamaan sholat yang tadi. Ya, bisa di rumah. Boleh dibantu oleh ayahnya, oleh mamanya, oleh kakaknya ya. Nanti dikumpulkan minggu depan ketika pelajaran PKI. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Anak soleh siap jadi anak soleh. Yes. Untuk mengakhiri proses pembelajaran pada perjumpaan kali ini, mari kita ucapkan hamdalah dan membacakan surat Al-Asr. Alhamdulillah.